Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan sesi pembelajaran IPA secara daring. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zat makanan dan cara menguji bahan makanan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke mekanisme pencernaan, kemudian organ dan enzim pencernaan. Tujuan yang pada diharapkan setelah kita mempelajari topik mekanisme pencernaan dan organ serta enzim pencernaan, kita bisa memerinci organ penyusun sistem pencernaan pada manusia, kemudian menganalisis proses pencernaan makanan yang terjadi pada organ sistem pencernaan makanan. Kemudian yang kelima atau berikutnya yaitu menganalisis enzim pencernaan dan fungsinya dalam proses pencernaan. Kemudian yang keenam yaitu mengaitkan hubungan organ pencernaan, enzim, dan mekanisme pencernaan mekanik dan kimiawi. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang mekanisme pencernaan. Nah, mekanisme pencernaan atau cara mencerna makanan yang dilakukan oleh tubuh kita, dalam hal ini saluran pencernaan, itu dapat dibedakan menjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, bedanya di mana? Mari kita lihat yang pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis ini merupakan proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Sekali lagi, dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Contohnya, ketika kita mencerna makanan di dalam mulut. Nah, di dalam mulut, makanan akan dicerna oleh gerakan lidah dan gigi. Nah, selain itu, pada saat makanan kita telan, maka makanan itu akan melewati kerongkongan. Nah, di situ pun terjadi pencernaan mekanik, yaitu dengan gerak peristaltik dari dinding kerongkongan. Oke, baik. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini yaitu proses penguraian molekul makanan dari molekul yang kompleks ke bentuk molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, kata kuncinya yaitu pencernaan dengan bantuan enzim atau getah pencernaan. Nah, sebagai contoh, ketika kita mencerna makanan, dalam hal ini karbohidrat seperti nasi itu mengandung amilum. Nah, itu akan menjadi gula atau terasa manis di mulut, itu karena ada peran dari enzim amilase. Nah, mungkin kalian pernah mencerna nasi begitu dimasukkan ke dalam mulut, kan rasanya asrep, tidak berasa. Tetapi ketika lama-lama kita kunyah, kemudian akan terasa manis. Berarti di situ ada perubahan dari amilum yang tidak berasa menjadi zat gula yang terasa manis. Nah, itu dibantu dengan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini selain di mulut, ada juga di usus halus. Nah, untuk yang di mulut, enzim amilase ini disebut juga dengan enzim salivase atau enzim petialin. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang organ pencernaan atau saluran pencernaannya. Nah, yang pertama dimulai tentunya makanan kita masukkan ke dalam mulut. Setelah dari mulut akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Kemudian setelah lambung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini ada proses pencernaan secara kimiawi. Selain pencernaan kimiawi juga makanan yang sudah menjadi molekul yang sederhana akan diserap oleh dinding usus. Nah, sebetulnya isi halus ini bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, kemudian ada usus
kosong atau yaienum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, dari usus halus, makanan nanti akan masuk ke yang tidak bisa diserap, akan masuk ke dalam usus besar untuk dibusukkan dan kemudian akan dikeluarkan lewat anus. Nah, sekali lagi ini di mulut, ini pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, kemudian ada pencernaan kimiawi yaitu untuk amilum menggunakan amilase mulut. Kemudian masuk ke dalam kerongkongan, di sini hanya lewat dengan gerak peristaltik yaitu pencernaan mekanik. Nah, di lambung nanti baru ada pencernaan kimiawi lagi. Ada beberapa enzim dan getah yang dihasilkan oleh dinding lambung. Kemudian di usus halus juga terjadi pencernaan kimiawi. Oke, baik, kita lihat organ dan enzim atau getah pencernaan yang dihasilkan oleh masing-masing organ pencernaan. Nah, ini hati, kemudian itu kantung empedu. Oke, baik. Nah, sebelum ke organ dan enzim pencernaan yang dihasilkan, kita lihat mekanisme pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita mulai dari mulut sampai ke usus. Kita lihat. Nah, makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah. Kemudian dari mulut nanti akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini namanya katup epiglotis. Katup ini akan menutup tenggorokan ketika kita menelan makanan. Nah, ini masuk ke dalam lambung, ada getah lambung. Nah, dari lambung nanti akan masuk ke dalam usus halus. Oke, diulang. Nah, ini katup epiglotis. Nah, ini kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan nanti masuk ke dalam lambung. Nah, ini getah yang dari lambung, usus halus. Nah, itu proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam saluran pencernaan kita. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ini organ dan enzim pencernaan yang dihasilkan. Nah, yang pertama di mulut. Di mulut itu ini menghasilkan enzim amilase mulut. Nah, penghasil getahnya itu kelenjar saliva yang menghasilkan air liur. Nah, dalam air itu ada enzim namanya enzim amilase. Nah, fungsinya untuk apa? Memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Nah, amilum ini tidak berasa, sementara maltosa rasanya manis atau gula. Nah, kemudian di lambung ada bagian yang menghasilkan getah, yaitu dinding lambung. Nah, jenis getah atau enzim yang dihasilkan, yang pertama ada asam lambung. Yang kedua ada enzim renin, yang ketiganya ada enzim pepsin. Nah, asam lambung ini fungsinya untuk apa sih? Membunuh bakteri, serta membantu pepsin, pepsin yang ini, kemudian melarutkan mineral. Kemudian yang kedua enzim renin. Enzim renin fungsinya yaitu untuk mengubah kaseinogen atau menjadi kasein, protein susu ya. Kalau enzim pepsin ini mengubah protein menjadi proteosa, kemudian mengubah menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Jadi di lambung sudah terjadi pencernaan kimiawi untuk protein dengan enzim pepsin. Oke, baik, di usus halus. Nah, di usus halus itu usus halus ini terhubung dengan pankreas dan hati. Nah, dari pankreas itu menghasilkan 4 macam enzim. Ada enzim karbohidrase, enzim lipase, enzim tripsin, dan enzim amilase. Nah, karbohidrase ini fungsinya hampir sama dengan amilase. Nah, tetapi kalau amilase itu dapat mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Kedua, enzim lipase. Lipase itu untuk mencerna lipid. Lipid itu lemak. Nah, jadi untuk
mencerna lemak yang sudah diemulsi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang ketiga ini enzim tripsin. Enzim tripsin ini untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Nah, sementara untuk enzim amilase sama seperti karbohidase, yaitu untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Bedanya apa sih karbohidase dengan amilase? Kalau karbohidase dapat mengubah amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya, sementara amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk dinding usus halus. Ini ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Ada enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, dan enzim lipase. Nah, enzim-enzim ini akan mencegah molekul-molekul yang sudah dicerna sebelumnya. Nah, untuk enterokinase. Nah, enterokinase itu nanti akan membantu tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Nah, nanti dari pankreas itu bentuknya masih tripsinogen, tapi begitu masuk ke dalam usus halus akan aktif menjadi tripsin. Oke, baik. Untuk enzim maltase, nah ini untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, kita tahu maltosa itu tadi hasil pencernaan dari amilum ya, oleh enzim amilase. Nah, kemudian dicerna dilanjutkan oleh enzim maltase menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti akan diserap oleh dinding usus halus. Oke, selanjutnya ada enzim laktase. Nah, enzim laktase berarti untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini glukosa dan galaktosa ini baru bisa diserap oleh dinding usus. Kemudian ada enzim sukrase. Jadi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim peptidase untuk apa? Peptidase itu untuk mengubah polipeptida hasil pencernaan tadi dari pencernaan oleh tripsin. Nah, ini dilanjutkan oleh peptidase menjadi asam amino. Asam amino inilah hasil dari pengolahan protein yang nanti akan diserap oleh usus halus. Kemudian enzim lipase. Enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian hati. Hati ini itu juga merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dalam sistem pencernaan berperan untuk mengemulsi lemak sebelum dicerna oleh lipase. Nah, itu beberapa organ, kelenjar, dan enzim dan getah yang dihasilkan oleh organ dan kelenjar pencernaan tadi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Nah, untuk gangguan pada sistem pencernaan itu diantaranya ada gastritis, ada diare, ada konstipasi, dan appendicitis dan hemorrhoids. Nah, untuk materi ini, Pak Dhani berharap kalian bisa membuat karya tulis tentang cara mengatasi gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ambil salah satu gangguan, boleh gastritis, boleh diare, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Nah, cara mengatasinya, Pak Dhani berharap kalian temukan di sekitar lingkungan kalian. Coba kalian bertanya kepada orang tua atau tetangga. Silakan ditanya. Mungkin mereka punya pengalaman mengalami diare, kemudian bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan obat tradisional, misalkan begitu ya. Silakan nanti coba kalian tanyakan kepada orang tua atau tetangga. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.